spermatopita atau tumbuhan berbiji. Dan tumbuhan berbiji kali ini kita akan mempelajari tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Jangan jauh-jauh, kita cari saja yang ada di sekitar kita, atau yang paling dekat adalah di rumah kita sendiri. Apa saja yang akan kita temukan untuk tumbuhan berbiji terbuka? Nanti ada dua ya, kita kelompokkan. Ada tumbuhan berbiji terbuka itu ada dikotil dan monokotil. Kita akan kelompokkan berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Oke, ikut saya. Oke, bunga yang pertama kali kita temukan di sini ada bunga air mata pengantin atau Antigonon leptopus untuk nama ilmiahnya. Kita lihat warna bunganya, dia berwarna pink atau merah muda, ada juga yang berwarna putih. Baiklah, kita akan cari ciri-ciri morfologi dari bunga ini. Oke, ini ada mahkota ya, mahkotanya. Kita hitung berapa jumlah mahkotanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mahkota atau jumlahnya 5. Untuk daunnya kita lihat lebih dekat lagi. Daunnya berwarna hijau ya, hijau terang, dan bentuknya seperti jantung. Lihat, ini yang lebih besar lagi. Cirinya bentuk daunnya seperti bentuk jantung, love. Oke. Untuk tulang daunnya, dia adalah menyirip. Ujungnya ini meruncing, dan tepi daunnya ini rata ya, rata sekali. Itu dari bentuk morfologi daun. Sekarang kita cari batangnya. Bagaimana batangnya? Oke, ini batang-batangnya ya. Dia bisa merambat karena ada sulurnya. Lihat ini sulurnya. Ini tempat untuk melekatkan diri di tempat yang ditempatinya ya, sehingga bisa menempel karena ada sulurnya. Oke, untuk batangnya dia keras atau berkayu. Ini yang masih muda. Jika sudah dewasa, batang daunnya akan berubah atau warnanya kecoklat-coklatan. Untuk akarnya ini adalah akar tunggang. Oke. Indah sekali ya. Untuk kita menemukan bunga matahari. Ini berwarna kuning cerah ya, bunga matahari atau Helianthus untuk nama ilmiahnya. Kita hitung dulu berapa jumlah mahkotanya. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Jumlah mahkotanya berjumlah 20. Oke. Ini kita lihat lebih dekat lagi. Oke. Apakah dia bercabang? Oke, benar sekali ya. Untuk bunga matahari dia bercabang. Lihat ini cabangnya, ada banyak. Dan setiap cabang nanti di ujungnya dia akan tumbuh bunga.
untuk akarnya akar tunggang ya, untuk bunga matahari. Oke, kita simpulkan lagi bagaimana untuk bunga matahari, dia termasuk dikotil atau monokotil. Oke, betul sekali, dia termasuk dikotil karena nampak jelas ya, dia batangnya berkayu dan bercabang, itu sudah bisa ditentukan. Untuk bijinya, oke, ini bijinya yang sudah tua ya. Oke, di belakang rumah kita temukan adalah pohon pisang atau Musa paradisiaca. Oke, Musa paradisiaca ini berbentuk pohon ya. Untuk pohonnya dia berwarna hijau, dan lihat batangnya, ini termasuk batang semu karena batangnya nanti ada di dalam dari lapisan daunnya ya, yang ada pelepahnya. Ini adalah tangkai daunnya, dan kalau kita sope ini namanya ada pelepah daun. Oke, dia tidak bercabang. Untuk akarnya dia berbentuk serabut, dan daunnya ini memanjang ya, atau seperti helaian. Dia tidak bercabang. Tapi untuk ininya, untuk tulang daunnya ini seperti sirip ikan ya, atau menjirip. Termasuk apakah dikotil atau monokotil? Untuk Musa paradisiaca atau pohon pisang, berdasarkan ciri-cirinya, batangnya tidak bercabang, terus akarnya ini kalau kita lihat di dalam itu sebenarnya adalah akar serabut. Nama bunganya ini berwarna putih, dan ada juga yang berwarna pink seperti ini. Oke, kita hitung dulu jumlah mahkota bunganya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk daunnya oke, lihat ini daunnya berbentuk lanset, dan tulang daunnya adalah menyirip seperti sirip ikan. Warna daunnya adalah mengkilat ya, hijau mengkilat dan agak tebal. Oke, kita ke bawah ada batang dari tanaman bunga tapak dara ini. Oke, dia berkayu dan bercabang, ini cabangnya. Tanaman ini termasuk tanaman perdu. Untuk bijinya ada enggak ya? Oke, ini bijinya dia oke, ini bijinya kalau masih muda. Untuk akarnya, kita lihat akarnya ya, coba kita cabut dulu. Oke, ini akarnya, akar tunggang. Itu ciri-ciri dari bunga tapak dara. Dia menunjukkan termasuk bunga dikotil. Kita cari lagi yang ada di sekitar kita, mana tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke, bunga selanjutnya adalah bunga anggrek ya, atau disebut juga orchid. Ini bunga terfavorit di rumah ini sih. Kita lihat ciri morfologinya. Oke ya, kita cari. Oke, ini ada daunnya berbentuk seperti
memanjang atau sejajar ya, berbentuk sejajar dan tebal ini. Dan untuk jumlah mahkotanya coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mahkotanya berjumlah 6. Sangat indah ya. Untuk warnanya macam-macam. Nanti kita cari yang lainnya. Oke. Untuk akarnya adalah akar serabut. Di sini batangnya ada kayak seperti ini, batangnya beruas ya, atau berbuku ini ruasnya satu, ini ruas. Dan ini adalah warna anggrek yang lainnya, ada ungu polos atau ungu terang. Coba dihitung lagi apakah sama jumlah mahkota bunganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, berjumlah 6. Oke, ini batangnya dia lurus dan ada tidak bercabang, dia beruas-ruas. Oke, ini yang lebih jelas lagi, akarnya yang masih sehat. Oke, dia termasuk tumbuhan epifit atau menempel. Ini termasuk akar serabut ya. Bagaimana untuk ciri-cirinya? Dia akarnya serabut, batangnya ada ya ruas-ruasnya, dan daunnya ini adalah sejajar atau memanjang seperti pita, dan jumlah mahkotanya ada 6. Ini termasuk bunga monokotil. Oke, ini sangat subur ya daunnya. Ini adalah tanaman bunga matahari, tapi belum berbunga. Untuk yang ini kita lihat ciri morfologinya lagi, dilihat dari bentuk daunnya. Dia seperti apa ya, seperti bentuk jantung lagi ya. Terus tulang daunnya ini dia menyirip. Di batang-batangnya atau di tangkai daunnya dia memiliki sisik ya, sangat lembut sekali. Oke, ini batangnya dia berkayu. Oke, kita cari bunganya dan ciri-cirinya. Kita menemukan bunga matahari. Ini berwarna kuning cerah ya, bunga matahari atau Helianthus untuk nama ilmiahnya. Kita hitung dulu berapa jumlah mahkotanya. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
15, 17, 18, 19, 20. Jumlah mahkotanya berjumlah 20. Oke. Ini kita lihat lebih dekat lagi. Oke. Apakah dia bercabang? Oke, benar sekali ya. Untuk bunga matahari dia bercabang. Lihat ini cabangnya, ada banyak. Dan setiap cabang nanti di ujungnya dia akan tumbuh bunga. Untuk akarnya akan tunggang ya untuk bunga matahari. Oke. Kita simpulkan lagi bagaimana untuk bunga matahari, dia termasuk dikotil atau monokotil. Oke, betul sekali, dia termasuk dikotil karena
nampak jelas ya, dia batangnya berkayu dan bercabang, itu sudah bisa ditentukan. Untuk bijinya, oke, ini bijinya yang sudah tua ya. Oke. Di belakang rumah kita temukan adalah pohon pisang atau Musa paradisiaca. Oke, Musa paradisiaca ini berbentuk pohon ya. Untuk pohonnya dia berwarna hijau, dan lihat batangnya, ini termasuk batang semu karena batangnya nanti ada di dalam dari lapisan daunnya ya, yang ada pelepahnya. Ini adalah tangkai daunnya, dan kalau kita sobek ini namanya ada pelepah daun. Oke, dia tidak bercabang. Untuk akarnya dia berbentuk serabut, dan daunnya ini memanjang ya, atau seperti helaian. Dia tidak bercabang. Tapi untuk tulang daunnya ini seperti sirip ikan ya, atau menjirip. Termasuk apakah dikotil atau monokotil? Untuk Musa paradisiaca atau pohon pisang, berdasarkan ciri-cirinya, batangnya tidak bercabang, terus akarnya ini kalau kita lihat di dalam itu sebenarnya adalah akar serabut. Kita menemukan juga pohon atau tanaman dari jagung ya, atau disebut zea mais, nama ilmiahnya. Zea mais ini, ini daunnya ya, dia berbentuk seperti pita atau sejajar. Dia mempunyai tongkol, ini tongkolnya. Terus ini ada bunganya ya, ini sudah tua untuk bunganya, dan ini tongkolnya, dia batangnya berbentuk lurus. Oke, di sini ada ruas dari batangnya, dia berruas-ruas lah. Di ruas-ruas ini tempat melekatnya daun. Untuk akarnya adalah akar serabut ya. Jadi nanti kalau dilihat dari morfologinya, ini dia menunjukkan tumbuhan monokotil. Ini adalah tanaman Carica papaya, atau lebih populernya kita menyebutnya adalah pepaya. Pepaya ini memiliki daun atau daunnya berbentuk menjari ya, atau seperti jari. Lihat, dia menjari. Dan untuk batangnya, lihat batangnya berwarna hijau. Dan untuk akarnya tidak kelihatan ya, ini akarnya adalah akar tunggang. Ini kalau sudah besar atau yang berbentuk besar pohonnya bisa bercabang ya, bisa bercabang untuk pohon dari pepaya. Ini adalah bunganya, tidak ada yang mekar, jadi kita tidak bisa menghitung kelopak bunganya. Oh, ini bisa diambil, kita coba hitung jumlah kelopaknya. Jumlah mahkotanya ya, maaf, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini jumlah mahkota bunganya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, termasuk apa kalau berbentuk menjari untuk daunnya? Kita simpulkan nanti. Di sini kita temukan lagi tanaman yang daunnya berbentuk seperti jari ya.
lihat seperti jari, makanya bentuk daunnya atau tulang daunnya ini adalah menjari. Dan untuk batangnya, kita lihat batangnya dia berkayu karena masih muda. Ini yang paling ujung berwarna hijau, nanti semakin kesini dia berwarna kecoklatan, hijau kecoklat-coklatan. Oke, dia bisa dia bisa bercabang. Sangat bermanfaat ya. Ini adalah lidah buaya atau nama ilmiahnya adalah aloe vera. Bentuk morfologinya atau ciri-ciri yang tampak, ini daunnya berbentuk seperti pita atau sejajar, dan daunnya ini tebal ya, tebal, terus tepi daunnya ada durinya kecil-kecil. Dan untuk batangnya karena masih muda, dia ada di bawah sini, batangnya tidak bercabang dan memiliki seperti ruas-ruas tadi tempat melekatnya daun. Kalau dari ciri-cirinya, daunnya berbentuk sejajar ini dan tidak bercabang, termasuk monokot. Kan ya, dari pengamatan kita tentang tumbuhan yang kita temui kita tahu kita untuk tumbuhan dikotil, tadi ada ciri-ciri dia tulang daunnya adalah mirip, terus batangnya dia berkayu dan bisa bercabang. Akarnya ini akar tunggal. Dan untuk jumlah mahkota bunganya atau bunga sarinya, kelopaknya, kalau dikotil itu berjumlah bisa 2, 4, hingga 5, atau bisa kelipatan dari 2K, 4K, atau 5. Itu yang untuk dikotil ya, ciri morfologinya. Sedangkan untuk yang monokotil atau ciri morfologinya, ciri yang tampak tadi, untuk tulang daunnya ini bisa sejajar terus melengkung ya. Dan untuk batangnya adalah lurus, tidak bercabang. Dan untuk akarnya untuk monokotil akar serabut. Dan jumlah mahkota atau perhiasan bunganya untuk monokotil jumlahnya 3 atau kelipatan dari 3 dengan 3, 6, 9 dan seterusnya. Yang penting kelipatan. Itulah ciri-ciri morfologi dari dikotil dan monokotil. Oke, nanti silahkan di rumah kalian mencari ciri morfologi bunga dikotil dan monokotil serta bagaimana